Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati, di dalam Islam ada beberapa istilah yang kita kenal, seperti basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hauqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi ada satu istilah yang boleh jadi tidak banyak kita dengar kalau disingkat, cuma kalimatnya kita kenal, yaitu istirja. Istirja itu adalah, kepanjangannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin istilah istirja di antara kita tidak tahu, belum mengenal. Tapi kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan saja tahu, tapi pasti sudah pernah mengucapkan. Hanya saja istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un seringkali hanya kita ucapkan ketika kita mendapatkan berita kematian misalnya, kemudian kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu saja tidak salah, tetapi pengucapan ini menjadi kurang memberikan makna terhadap kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran memang menyebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila tertimpa musibah, dia akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu saja ucapan ini bukan semata-mata satu kesadaran verbal, tapi ini ada satu sikap hidup di mana seseorang memiliki pasrahan total kepada Allah. Mari kita bahas secara filosofi ayat kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata inna lillah itu paling tidak ada dua pemaknaan. Kata inna itu bisa kita maknai sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali ke sana. Kata kami itu artinya ketika saya ucapkan kami milik Allah, berarti apa saja yang terkait dengan saya, harta saya, istri saya, anak saya, pekerjaan saya, apapun yang dinisbatkan kepada saya, dengan mengucapkan innalillah harusnya ada satu kesadaran bahwa itu semuanya milik Allah dan pasti akan kembali. Artinya apa? Bahwa aneh kalau seandainya orang merasa kehilangan padahal dia sebenarnya tidak ikut memiliki. Maka bagi seorang muslim ketika dia mengucapkan innalillah, maka dia punya kesadaran bahwa semua milik Allah dan pasti akan diambil oleh pemiliknya. Sebesar apapun nilai dari sebuah barang, dari apa kita miliki, sesungguhnya itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita maknai kata inna dengan sesungguhnya kami. Tapi kita bisa memaknai kata inna lillah sesungguhnya kita. Karena inna itu juga bisa diartikan kita. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Jika kita maknai kita, maka kita itu adalah saya dan juga Anda. Semua itu juga kita. Artinya apa? Bahwa jika saya katakan kita milik Allah, berarti saya tidak punya nilai, Anda juga tidak punya nilai. Kalau ini kemudian kita gunakan filosofi angka, maka sesungguhnya saya angkanya 0, Anda juga angkanya 0. Meskipun di status sosial kita mungkin punya nilai di hadapan orang. Karena itu melalui innalillahi wa inna ilaihi raji'un, melalui pembacaan yang kedua yaitu mengartikan sesungguhnya kita, maka ucapan ini sesungguhnya mengajarkan satu ketulusan bahwa sesungguhnya kita semuanya milik Allah. Sehingga angka saya 0, Anda Bapak juga 0, kita semua jangan 0. Apa artinya? Kalau saya melakukan kebaikan demi orang, demi manusia, maka sesungguhnya saya hanya mengumpulkan angka 0. Sekian banyak kebaikan yang saya lakukan, tapi kalau jika saya lakukan demi manusia, maka sesungguhnya saya mengumpulkan angka 0. 0 tambah 0 kali 0, hasilnya tetap 0. Tetapi jika 0 itu meskipun cuma 1, tapi sebelumnya dikasih angka 1, maka 0 yang 1 memberikan nilai. Karena itu pernyataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah, itu mengajarkan bahwa sesungguhnya kita bisa mengembalikan semuanya, melakukan apa saja untuk Allah Subhanahu wa taala dan demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara sekalian, melalui Ramadan kita diajarkan bahwa kita pernah seperti merasa memiliki, sehingga muncullah sifat-sifat buruk, entah takabur, entah sombong,
entah menjadi tidak sabar, dan lain sebagainya. Nah, hal yang seperti begini ini sesungguhnya menjadikan kita kehilangan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kenapa Ramadan harus hadir? Ramadan hadir bukan kita senang, memang Ramadan memang harus kita butuhkan untuk memberikan pendidikan diri kita supaya kita bisa mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dimaksudkan kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah bukan kembali suci, tapi kembali kepada kesadaran yang memang diberikan anugerah oleh Allah kepada diri kita sebagai makhluk yang suci atau makhluk yang sejak lahir membawa sifat-sifat yang mulia. Karena itu, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kita tentu saja patut bersyukur karena kita bisa ditakdirkan Allah bisa masuk Ramadan. Semoga perjalanan Ramadan yang panjang ini bisa mengembalikan kita kepada kesadaran awal bahwa sesungguhnya kita memang milik Allah. Sesungguhnya apa saja itu adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepadanya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.